Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maula Yustika dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Program Studi Manajemen Dakwah. Dan pembahasan hari ini adalah pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, pengertian atsar, dan kedudukan dan fungsi hadis. Baik, pengertian hadis adalah kata hadis itu bentuk jamak dari kata hadatsa yuhaditsu, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan. Yang pertama, komunikasi religius, pesan, atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Selanjutnya adalah pengertian sunnah. Sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sedangkan menurut istilah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Pengertian khobar adalah khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu yang pertama adalah khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah suatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah suatu yang datang dari atau selain Nabi atau orang lain. 2. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, perbuatan, perkataan, dan sifat. Yang ketiga adalah khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, dasar muhaditsin. Selanjutnya adalah pengertian atsar. Atsar secara etimologi berarti bagian al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi adalah 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Selanjutnya adalah kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika terdapat suatu perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail dalam Al-Quran, maka hadis dapat dijadikan sebagai sandaran. Setiap umat Islam juga tidak perlu ragu untuk menjadikan hadis sebagai sandaran hukum yang kedua setelah Al-Quran. Pasalnya, di dalam Al-Quran telah diterangkan bahwa manusia boleh berpedoman pada ucapan dan perbuatan dari Rasulullah. Terakhir adalah fungsi hadis. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 59, diketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam. Al-Quran telah sempurna, namun pemahaman manusia tidak sempurna sehingga dibutuhkan penjelasan agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Disinilah peran hadis. Fungsi hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tabdila. Yang kedua, bayan takrir. Yang ketiga, bayan tafsir. Yang keempat, tahsis al-am. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan saya. Kurang atau lebihnya saya minta maaf. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.